Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah Masjid Baru, Masjid Anyar niki Pak, pembangunannya Masjid Al-Fajar Surondakan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala patut untuk kita haturkan atas segala kelimpahan nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan baru saja kita dibangunkan dari tidur kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan kita kesempatan satu kali lagi untuk meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, untuk mengevaluasi ibadah-ibadah yang belum sempurna dan yang mungkin belum kita kerjakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kesempatan itu entah 1 jam ke depan atau mungkin 1 hari ini masih diberikan umur, atau mungkin ada yang seminggu, pasti di antara kita ada yang meninggal dan pasti akan semuanya meninggal. Panjenengan riyen napa kula keri gitu Pak, insyaallah. Nek mboten ngoten nggih kula keri napa panjenengan riyen. Satu kesempatan yang Allah berikan, dibangunkan kita dari tidur kita, seharusnya kita mengucapkan zikir kepadanya, seharusnya kita beristighfar kepadanya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang tadi bangun tidur langsung kelingan HP, kelingan orderan. Enten apa mboten Pak? Enten nggih. Jam piro iki? Mboten. Sapa sing WA? Nggih Pak. Masyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan ada Pak, ada seseorang dia bangun tidur Pak, langsung sujud. Loh, kok langsung sujud? Ketika ditanyai sampean sujud nopo? Sujud syukur apa sujud tilawah apa sujud apa? Apa yang dia sampaikan? Saya sujud karena saya masih diberikan nyawa, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya masih mau ke masjid. Masyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang memulai awal harinya dengan kebaikan, maka Allah akan menutup harinya dengan kebaikan pula. Salah satu fadilah pergi ke masjid kan nggih, man ghadayal masjidin, siapa yang berangkat ke masjid, ya. Atau dalam riwayat man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh pada satu jamaah, dalam keadaan berjamaah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya. Melindunginya dengan cara apa? Dari apa saja? Melindunginya maksudnya fahuwa fi dhimmatillah, kalau dalam hadis. Maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan dari apa? Kalau misalkan nanti mungkin ada bala, kata para ulama, mungkin nanti ada musibah yang seharusnya itu menimpa, tapi gara-gara dia ke masjid, Allah hindarkan dari musibah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk juga kata para ulama, melindunginya fi dhimmatillah, berada di perlindungan Allah itu daripada melakukan kemaksiatan. Pengen melakukan kemaksiatan nopo, mungkin yang lagi jualan pengen goroh, nyoba, ada terbesit di sana untuk goroh, tapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berusaha dihindarkan dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan fi dhimmatillah.
Maka Allah mengatakan, Rasulullah SAW melanjutkan, fala yufsidu dzimmatallah, maka janganlah fala tufsidu dzimmatallah, maka janganlah kalian rusak perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirusak dengan cara apa? Dengan cara sengaja melakukan kemaksiatan. Masing-masing dari kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap orang muslim di hatinya ada muraqabatullah, ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan itu bentuknya apa? Kalau misalkan panjenengan mau berbuat kemaksiatan, mesti di sana ada yang mengingatkan. Ini apa nggih, Pak? Di hati iki HP iki elek iki. Ini apa nggih? Iya, mesti. Dan itu adalah penjagaan, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak mengindahkan penjagaan itu, digubris, diterjang, bosi wae, maka semakin hilang penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk merusak penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, sekali lagi mari, kalau yang tadi pagi bangun tidur mungkin belum sempat sholat malam, belum mengawali dengan bacaan-bacaan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah, doa-doa setelah tidur, terus kemudian istighfar, kan salah satu sifat penduduk surga, ya, kata Allah dalam surat Az-Zariyat, wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita bisa melakukannya di pagi hari, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, kula panjenengan paringi urip kok durung istighfar, panjenengan paringi urip durung bersyukur nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di pagi hari ini, dan semoga Allah pun menutup hari kita juga dengan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dan mungkin kesempatan selanjutnya saya akan mengisi taklim, tapi taklimnya taklim kitab, Pak. Jadi pembacaan kitab apa yang akan disampaikan. Kitabnya itu kitabnya Imam Al-Bukhari, bukan Sahih Bukhari, tapi kitab Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad, kitab adab sing dewe. Kenapa kok dinamakan sebagai Al-Adabul Mufrad? Aslinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kitab adab ini sama Imam Bukhari cuma dinamai Kitabul Adab gitu saja. Dereng enten mufrad ya, Pak. Tapi karena dalam kitab Sahih Bukhari itu juga ada Kitabul Adab. Jadi biasanya dalam kitab-kitab hadis itu, Pak, ada, kalau dalam bahasa Indonesia ada bab, ada subbab. Ada bab, ada subbab. Bulughul Maram, nah di situ ada bab, ada subbab, tapi bahasanya dalam bahasa Arab itu bukan bab subbab. Ya, kalau bab itu pakai kitab. Nanti dalam Bulughul Maram kitabut Thaharah. Babnya apa? Babnya misalkan tentang niat, atau babnya tentang air yang ketika berubah warnanya, atau kitabnya Kitabul Wudu misalkan. Babnya tentang apa? Bab tentang berkumur. Nah, jadi di dalam Sahih Bukhari itu, Pak, ada bab, ada kitab namanya Kitabul Adab. Kitabul Adab itu satu bab dalam Sahih Bukhari. Tapi kemudian Imam Bukhari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membuat satu kitab tersendiri, kitab yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan adab. Makanya supaya tidak rancu, para ulama kemudian menambahinya dengan al-mufrad. Al-mufrad itu artinya tersendiri, sendirian. Kalau di Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari itu masuk ke satu kandungan Sahih Bukhari, ada di situ. Nah, kalau misalkan kitab adab ini tersendiri, apa bedanya yang ada dalam Sahih Bukhari dan yang ada dalam kitab ini, kitab Adabul Mufrad? Bedanya, kalau di Sahih Bukhari itu mesti sahih. Kalau di sini, Pak, nanti ada yang dhaif, ada yang dhaif, walaupun kadang hadisnya secara sanad itu dhaif.
tapi ternyata ada penguat-penguatnya. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sering sampaikan di beberapa masjid nggih, dalam menghukumi satu hadis ini dhaif atau tidak, jangan terburu-buru. Hadisnya hadis dhaif. Ini hadisnya secara satuan individu, hadisnya dhaif. Perlu dilihat lagi, tanya kepada para ulama, tanya kepada para ahlinya, ahli hadis, ada Muhammadiyah, ada Majelis Tarjih, tanya ini hadisnya benar-benar dhaif secara individu atau memang tidak ada lagi yang menguatkannya. Karena hadis yang dhaif terus ada yang menguatkannya, maka dhaifnya ini akan terangkat. Sebagian ulama mustalah hadis itu mengibaratkan ngeten, Pak. Enten tiyang sing sitok wuta, nggih, sing sitok wuta, sing sitok tuli, nggih. Tapi bisa melihat. Dua orang kalau cuman yang buta saja lewat ning jalan rame, ya nabrak. Tapi biasanya orang buta niku nggih, Masya Allah gadah napa niku gadah pendengaran sing tajem nggih, Pak. Ya nabrak, nggih. Dia butuh tongkat. Makanya ada kalau misalkan yang satunya buta, yang satunya tuli, tapi bisa melihat, bisa bergandengan tangan, nggih. Yang tuli, nggih, yang tuli mengarahkan yang buta Bapak Ibu dirahmati Allah mengikuti yang tuli. Itulah yang dimaksud dalam syahid dalam hadis. Nah, kalau memang sudah tidak ada lagi hadis yang menguatkan, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis itu terhukumi dhaif. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, nggih. Kenapa kok kita perlu belajar adab? Kenapa kita perlu belajar adab? Kenapa kita perlu belajar akhlak? Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menelisik sejarahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutus jadi nabi, Rasul sudah beradab atau belum? Sampun. Umur 40 tahun Rasul sudah jujur, amanah, dipercaya, terus integritasnya tinggi, sudah napa dereng? Sudah. Sampai sebagian ulama mengatakan akhlak dulu, adab dulu, baru ilmu. Tapi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, sebagian ulama tidak setuju. Bukan adab dulu baru ilmu. Kalau itu dulu, kalau misalkan pembelajaran kita dari awal, iya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu dirahmati Allah kebacut kan iki piye nggih? Ya adab bareng dengan ilmu. Akan tetapi belajar adabnya jauh lebih lama daripada belajar ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, fenomena-fenomena yang terjadi sebagaimana disampaikan Syekh Shalih Al-Munajjid, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh perilaku orang Islam sendiri. Koruptor sing akeh sing kopiahan, nopo sing gak kopiahan? Kopiahan. Sing koruptor perempuan sing akeh nganggo kerudung, nopo mboten nganggo kerudung? Loro-lorone akeh. Awalnya gak nganggo kerudung, tapi pas ditangkap nih lho, kok malah nganggo kerudung. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, banyak yang koruptor yang paling banyak orang Islam atau orang kafir? Orang Islam. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi sinarnya oleh kelakuan orang-orang Islam sendiri. Bisa jadi masjid tidak rame, tapi alhamdulillah yang berikut masjidnya rame, insya Allah. Ini masjid anyar, buat masjid bangunan baru, tapi bangunan lama saya pernah kesini juga terus rame. Bisa jadi masjid tidak rame, anak-anak muda tidak mau ke masjid, orang-orang tidak mau ke masjid, dakwah itu tidak lagi diminati, bukan karena dakwah yang tidak menarik, bukan karena masjid yang tidak memberikan kenyamanan, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orangnya itu yang tidak memberikan kenyamanan, lari mereka daripada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan saya pun mengalami sendiri dulu waktu masih SD, Pak, waktu masih SD
dijak dolanan teng napa niku pasar malam. Sama temen diajak main ke pasar malam. Terus wayahe isya, Pak. Wayah isya pun adzan isya. Kan rame ngoten niku lek pasar malam nggih. Sampingnya niku masjid, Pak. Sampingnya itu masjid. Ya, jadi di sekitar masjid itu ada gedung masjid nggih. Di sampingnya masjid, adzan isya, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan ke teman, "Yo, ning masjid ayo." Nggih. Wis adzan kok gek balik meneh. Apa yang kemudian dikatakan oleh teman saya ini, Pak, masih kecil, tapi saya masih ingat sampai sekarang. Masih SD dan mungkin masih kelas-kelas 3, kelas-kelas 4, Pak. Apa yang disampaikan teman saya? Dia mengatakan begini, ojo ning masjid kuwi, ojo ning masjid kuwi, itu masjidnya berbeda dengan kita. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kecil di SD, Pak, bahkan sudah bisa pilih-pilih masjid, sudah bisa pilih-pilih masjid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati, harusnya ini menjadi evaluasi buat kita semuanya sebagai orang tua. Ketika kemudian kita tidak menunjukkan akhlak kita, pertikaian ada. Saya kasih contoh lagi, Pak. Ini yang mengisahkan salah seorang ustadz, beliau mengajar di Bandung. Beliau ketika mengajar di Bandung, beliau diterjunkan dalam satu masjid, Pak. Di dekat masjid itu ada tongkrongan anak-anak muda. Ada segerombolan anak muda nongkrong, Pak. Kalau misalnya wayai sholat, wayai adzan, tidak mau ke masjid. Lama ketika dia datang ke situ, dilihat lama-lama Bapak Ibu dirahmati Allah memberanikan diri untuk datang. Didatangi, Pak. Mas sampean kok gak ke masjid? Ya. Pakai bahasa Sunda, tapi kalau betul sakit bahasa Sunda. Ada yang dari Sunda? Enten, Pak, yang saya Sunda? Ada? Oh, ada. Betul. Oh, Masya Allah. Dari Sunda. Nah, pakai bahasa Sunda, Pak. Sampean kok gak ke masjid? Ya. Dan ini ora basa Sunda nih sampean gak ke masjid. Basa Jawa Timur ya, Pak. Kok gak ke masjid? Apa kata pemuda ini? Pak Ustadz, kami ini sebenarnya pernah punya keinginan. Ya pinter jawab ya, nih. Pernah punya keinginan untuk pergi ke masjid. Lah kok ndak mau? Ternyata ketika kami yo jengah. Yo merasa kok misalkan ada dan jani yo isin lek panggah nongkrong wae, tapi koncone yo akeh. Lho kok gak ke masjid aja? Kok gak ke masjid nanti lanjut nongkrong lagi. Bapak Ibu yang dirahmati, apa yang dikatakan oleh para pemuda ini, sebenarnya kami ini pengen pergi ke masjid, tapi ketika kami lihat yang keluar dari masjid itu kok ternyata terbagi jadi dua kelompok. Kelompok satu dengan kelompok yang satunya sak masjid loh. Kelompok siji dengan kelompok sitoke niku ora pati gathuk. Lek misale ternyata mampir bareng-bareng di warung, satu orang dari kelompok ini, satu orang dari kelompok ini, maka ndak akan tegur sapa. Salate padahal ning masjid sing padha. Tapi kalau misalkan satu kelompok mampir di sini, pasti akan ramai. Loh, Pak Ustadz nggih, kalau ke masjid dapatnya cuma seperti itu, mending saya di warung, koncone akeh, kabeh iso tak jak omongan. Itu Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, gambaran-gambaran bahwasanya putra-putri kita itu menyerap semuanya, mengambil ibrah dan mengambil faedah dari apa yang telah kita contohkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari, masjid itu adalah rumah iman buat kita. Panjenengan kalau sholat di masjid, kalau sholat di rumah lebih khusyuk di masjid apa di rumah? Masjid. Di rumah khusyuk, saking khusyuknya sampai ngantuk. Nggih, Pak. Masya Allah. Lebih khusyuk di masjid. Kita lebih khusyuk di masjid. Bapak Ibu dirahmati Allah, begitu pula taklim kita. Taklim itu, kata Rasulullah SAW, riyadul jannah, kan salah satu taman surga. Taman surga niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira enten ngapunten pisuh-pisuhan napa mboten? Mboten enten. Kira-kira enten ejek-ejekan napa mboten? Nyanyiane mboten enten kan nggih. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi permusuhan tidak ada di situ. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali ketika disampaikan kepada kita bahwasanya Masjid Taklim itu adalah Riyadul Jannah, adalah taman surga, yang pertama kali kita pikirkan kalau ke majelis taklim nanti menyebabkan kita mudah untuk masuk surga. Bukan hanya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi Rasul ingin ajarkan kepada kita, ini loh majelis taklim. Majelis taklim itu majelis yang layaknya taman di surga, membawa ketenangan di hati setiap orang yang hadir di dalamnya. Itulah majelis taklim, khusyuk di dalamnya, membawa ketenangan dan lain sebagainya, tidak kemudian menghujat ke sana kemari. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab. Banyak orang yang tidak punya ilmu, tidak punya akhlak. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bukan innama bu'istu liutammima, harusnya liutammima makarimal akhlak. Beliau tidak mengatakan liutammimal Islam, saya diutus untuk menyempurnakan Islam, bukan. Tapi beliau diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang baik. Seseorang datang kepada Rasulullah, seorang perempuan, ibu-ibu, ya Rasul, saya punya tetangga wanita salate sregep, terus posone sregep, sedekah juga sregep, tapi ternyata ya Rasul, dia ternyata julid sama tetangga. Jazakum khairan. Julid kali tetangga. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, apa kata Rasulullah SAW? Dia finnar, dia di neraka. Sholatnya baik, puasanya baik, terus sedekahnya lancar, tapi ternyata mendolimi orang lain, sama tetangga tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, dia di neraka. Itulah akhlak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlukan dalam kehidupan kita, sebagaimana kita pun juga memerlukan iman, ibadah dalam kehidupan kita untuk menunjang akhirat kita. Percuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak percuma, ibadahnya baik, ibadahnya apik, sempurna mungkin ada yang ibadahnya merasa sempurna? Saya kira tidak ada ibadahnya terbaik, ibadahnya paling baik, tapi ternyata mendalimi fulan. Kan sudah Rasul sampaikan sudah Rasul sampaikan nanti bahwasanya kezaliman itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan pahala kita akan distorkan kepada orang yang kita zalimi. Kalau dia tidak maafkan, distorkan. Ternyata kok sing didolimi ki luwih akeh. Otomatis dosanya akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Itulah in az-zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan satu kegelapan di hari kiamat nanti. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar akhlak, belajar adab dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya akhlak dalam kehidupan kita, entah dalam kita berdakwah maupun ketika kita bermuamalah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita buka. Yang pertama, ini kalau di cetakan saya ini tidak ada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebutkan di sini sanadnya. Sanad dari penulis kitab ini. Jadi penulis kitab ini meriwayatkan sanad sampai ke Imam Al-Bukhari. Qala, dia berkata, bab yang pertama, bab qaulihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap orang tuanya supaya berbuat baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, orang tua. Bab yang pertama. Hadis yang pertama, haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Al-Mu'azzar akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqulu haddatsana sahibu hadhihi ad-dar
wa auma bi yadi ila dari Abdullah qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan, menceritakan kepada saya pemilik rumah ini. Rumahnya siapa? Abdullah. Abdullah sinten? Kalau sahabat dikatakan Abdullah berarti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ada 4 abadilah. Baik. Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amal ahabbu ilallah? Perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang pertama, kinten-kinten napa, Pak? Kira-kira napa, Pak? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lek jawabannya sahabat niku Allahu wa rasuluhu a'lam. As-salatu ala waktiha, salat tepat waktunya, bukan tempat ya. Salat tepat waktunya. Amalan yang paling afdol Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tepat waktunya. Maka salat tidak boleh kemudian kita perpanjang gitu. Dikerek-kerek nih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kadang kan ketika kemudian muadzin sudah mengumandangkan adzannya, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru kita lewat muadzinnya, kita punya urusan, kita punya hajat, seringkali mandek sik napa lanjut lagi adzan durung qomat. Engko lek pas wis qomat, lagi qomat durung tahiyat akhir. Masyaallah. Pas wis tahiyat akhir, Allah iki awal waktu, berarti durung rampung wektune. Nggih, Pak. Masyaallah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu penting, bukan sing penting salat itu penting, bukan yang penting salat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ke Allah Subhanahu wa taala kan ada 2 lafaz dalam Al-Qur'an. Yang satu itu fawailul lil musallin, dan yang satunya lagi wa yuqimus shalah. Yang satu salat kok, yang satunya lagi menegakkan salat. Orang-orang jil dulu di zamannya Buya Hamka itu sering gembor-gemborkan, Pak. Fawailul lil musallin, celaka wong-wong salat. Wis gak usah salat, wong salat iku malah celaka nggih. Malah cilaka. Wailun itu kan neraka wail. Neraka wail bagi orang-orang salat. Loh. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah mereka gembor-gemborkan, Pak. Tapi nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dasarane orang. Niki sekali lagi nggih. Orang punya ilmu itu, Pak. Orang punya ilmu ndak mesti ilmunya bener. Kenapa nggih? Banyak orang punya ilmu justru untuk minteri wong nggih, Pak. Untuk ngapusi orang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok senantiasa kita minta hidayah kepada Allah? Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nggih, setiap surat kita bacaan Al-Fatihah diajarkan kita ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa yang senantiasa kita ulang-ulangi, Pak. Diajarkan sama baginda Rasulullah. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita diajarkan untuk minta hidayah? Apakah karena saya panjenengan belum dihidayahi? Apakah karena kita belum tahu terus kemudian supaya tahu? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hidayah itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang yang tidak tahu. Orang ngerti carane salat piye, dia ndak pernah salat atau ndak pernah salat, ndak pernah poso, diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala akhirnya poso. Hidayah bukan hanya dibutuhkan oleh orang yang ndak tahu, Pak. Hidayah pun dibutuhkan oleh kita yang biasa ngaji. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita ini bener. Orang punya ilmunya ndak bener bisa jadi, Pak. Bisa jadi atau mboten? Bisa jadi. Kan banyak nggih, Pak. Pernah saya ditanyai, Pak Ustadz, katanya sholat Jumat itu tidak wajib. Wah,
kaget kula. Kok iso salat Jumat ndak wajib? Ada dalam Al-Qur'an kok, pripun? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis shalat fi yaumil pripun nika? Satrosi. Fa idza qudiyatis shalatu fi yaumil jumu'ati fas'au fa idza nudiyatis shalatu min yaum nggih pripun? Masyaallah. Kakek nopo niki? Surat Al-Jumu'ah. Ya. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau diseru untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kata Allah, dikon salat kita di zikir. Oh, Pak. Kan namanya pengetahuan itu ya. Ya ki ilmu tapi ilmune salah. Yang dimaksud zikir itu adalah salat plus zikir, karena salat itu di dalamnya ada zikir, maka kita diperintahkan untuk salat. Begitu pula dengan hadis-hadis yang lainnya. Ada Pak yang punya pemikiran seperti itu. Seperti yang sering saya sampaikan juga, ada orang Pak, dia mau korupsi, namanya nyolong, nggih. Uang yang mau dikorupsi 1 miliar, 1 miliar. Dia korupsi Pak, nggih. Karena mungkin dia santri, mantan santri, santri berpolitik misalkan, mantan santri misalkan, pinter oleh yang jawab, sampean kok korupsi? Saya kalau saya korupsi, nanti yang misalkan 1 miliar, sing 700 tak lebokne pondok-pondok pesantren. Yang 200 saya gunakan untuk menghajikan para mubalik. Terus sing 100 tak kandhani dhewe. Lah kok bisa seperti itu? Ya dosa lho sampean. Ya ndak dosa. Lah kenapa kok ndak dosa? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sing jenenge kebaikan-kebaikan, perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Nggih. Saya korupsi 1 miliar, padahal itu kan ditulis 1 miliar 1. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau satu kebaikan ditulis 10. Aku korupsi ini 1 miliar, tapi sing tak infaksi 900 ping 10 pinten Pak? 900 9 miliar kan nggih? Gitu. 9 M, berarti ganjaranku cek 9 M. Aku mau korupsi piro? Gur 1 M, ijek turah 8 M. Pinter lah jawab Pak. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan dikira Pak, setan iblis itu ndak pinter. Setan itu tahu Nabi Muhammad SAW lahir niku tahu. Wong iblis saja lahirnya sejak sebelumnya Nabi Adam. Tahu ayat ini turun berkenaan dengan apa, hadisnya ini apa, iblis tahu Pak. Makanya iblis pinter. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya mengandalkan kepintaran kita saja, maka tetap akan tembus. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ibadullah, hamba-hamba Allah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bisikan iblis adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka itu ikhlas. Lek gur ngandane pinter Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tembus. Gini apa nggih? Nggih. Makanya sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan nggih, sungguhnya inna amalakum la yudkhilakumul jannah. Perbuatan kalian, amal soleh kalian tidak akan pernah bisa masukkan kalian ke surga. Wala anta ya Rasulullah, bukan pula saya. Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan beliau tidak bisa memasukkan beliau ke dalam surga. Illa an ghammadani Allah bi rahmatin minhu. Kecuali karena Allah telah memberikan rahmat kepada saya. Allah meliputi saya, ghammada itu meliputi saya dengan rahmat, makanya saya diperkenankan untuk masuk surga. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kalau misalkan hanya mengandalkan ilmunya Rasulullah tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun beliau mengatakan, amalanku, amal kan juga begitu pula dengan ilmu, semuanya tidak bisa masukkan aku ke dalam surga. Baik. Tadi kok sampai situ, Pak? Budi deh, wow. As-salatu ala waktiha. Balik melih, nggih. Terlalu jauh, nggih. Ayul amal ahabbu ilallah as-salatu ala waktiha. Oh ya. Ingat nggih. Jadi sekali lagi kita butuh hidayah. Sing dereng ngertos butuh hidayah supaya tahu, yang sudah tahu butuh hidayah supaya bener, yang sudah bener pengetahuannya butuh hidayah supaya bisa beramal. Enten apa mboten orang pemahamannya bener, punya ilmu tapi gak ngamal no. Kathah nggih. Ya, termasuk yang bicara mungkin banyak ilmu saya yang belum saya amalkan. Masing-masing kita mengakui sudah berilmu, sudah benar pemahamannya, sudah beramal. Ada ndak yang belum punya akhlak? Ada ndak? Ada. Sudah berilmu, sudah benar pemahamannya, sudah beramal, sudah punya akhlak, sudah istiqomah napa dereng? Belum. Sudah istiqomah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, masih dibutuhkan lagi. Keistiqomahan itu bisa berlanjut atau tidak sampai kemudian ajal menjemput dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sering kali kita bahas, yang sering kali kita sampaikan, la ilaha illallah yang senantiasa kita ucapkan setelah sholat kita, ya, tasbih, tahmid, zikir kepada Allah yang senantiasa kita ucapkan pada setelah sholat kita, lancar kita bahkan sambil merem bisa untuk mengucapkannya, apakah dipermudah pula oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian kita? Itu yang harus kita khawatirkan. Ini jam pinten niki? Kalau sampai jam pinten niki, Pak? Setengah 6. Nah, kurang 2 menit. Mboten kesusu Pak panjenengan? Ya kesusu Mas. Wis sampe kerja kok Pak Ustaz nggih. Sampe kerja barang kok nggih. 2 menit lagi nggih, Pak? Ya. As-salatu ala waqtiha. Summa kemudian apa? Jadi yang pertama salat tepat waktunya. Salat itu penting, bukan sing penting salat. Kemudian apa? Yang kedua baru birrul walidaini. Berbakti kepada kedua orang tua. Menarik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kapan seseorang dikatakan sebagai melakukan satu kedurhakaan kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu perbuatannya minimal nopo? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau membuat satu pengertian yang kemudian juga ternyata disampaikan pula oleh Imam An-Nawawi dan para ulama yang lainnya. Kapan seseorang dikatakan melakukan satu kedurhakaan? Tindakan kedurhakaan itu, Pak, satu tindakan, entah itu omongan maupun perbuatan yang membuat orang tua tidak nyaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala wala taqul lahuma uf. Nggih, uf niku, Pak. Ngoten. Nah. Ngoten niku, Pak, dikon. Le, ayo direwangi sik. Golek-golek gula sik ana, tukokno gula. Pak. Nggih, Pak. Begitu pula mungkin kadang nggih, Bapak Ibu dirahmati Allah, bahkan mungkin kita nggih, apalagi ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua kita masih hidup serumah dengan kita. Banyak nggih? Ya, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, ketika panjenengan mendapati bahwasanya orang tua panjenengan, bapak maupun ibu ataupun dua-duanya masih hidup satu rumah dengan kita, Pak, Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah surga yang Allah janjikan kepada kita. Minta surga, ya Allah, masukkan saya ke surga, berikan saya ampunan ya Allah, lindungi saya dari api neraka. Allah kirimkan bapak ibu, panjenengan kadang merasa susah, panjenengan kadang ya Allah sabar, tapi itulah Pak jalan menuju surga. Maka jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan mencari jalan surga ke sana kemari keluar, tapi panjenengan lupa jalan satu-satunya yang terbesar ada di rumah Anda. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari nggih
saya pribadi dan panjenengan semuanya berusaha untuk tidak mendurhakai orang tua kita, karena bagaimanapun ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah bersama dengan keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bersama dengan kemurkaan orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat, bisa jadi dan sering kali kesuksesan yang kita dapatkan, makom yang sekarang Allah berikan kepada kita, apa yang kita peroleh pada kehidupan kita kali ini, bukan karena usaha kita belaka, tapi doa daripada orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menjalankan ketaatan kepadanya, dan memberikan kita keistiqomahan untuk menghindari segala kemaksiatan yang telah Dia tetapkan. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah. Dan kita juga berharap, karena panjenengan kita melihat panjenengan ternyata sudah berusaha untuk menjaga ukhuwah dalam satu majelis, dalam satu masjid, bareng-bareng akur di satu masjid, maka kita berharap semoga keakuran kita, keakraban kita, gandengan tangan kita itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita bawa di surga nanti, semuanya menjadi tetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.